sidangnya sudah berhenti atau sudah berjalan, tapi kan tidak perlu harus melompat. Nggak ada alasan yang khusus dia melompat meja itu. Kami hukum, saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Karena itu masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Semua terjadi peristiwa tanggal 6 itu, pemicunya adalah hakim itu sendiri. Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Tolong keluar! Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka. Tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya. Mamang tuh si Abu yang lagi main-main sendiri. Pakun juga lagi main-main tuh, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkeli. Yo, Yes. Santi People, Nyonyo, sepertinya case Bang Rasman dan Bang Hotman ini sepertinya akan panjang ya. Dan mungkin bisa menutup kasus-kasus infotainment yang lainnya. Bisa kita lihat kasus Agus aja udah beberapa hari ini ketelen semuanya ya sama Bang Rasman. Maksudnya sama kasus Bang Rasman itu ketelen kasusnya Agus. Hari ini rilis nih tanggapan dari Bang Otto, di mana kita tahu kemarin kan Bang Hotman tuh ngadu ke Bang Otto ya untuk segera ya ditindak deh seperti apa deh, ada naik-naik meja marah-marah gitu ya. Ini ada respon dari Bang Otto, rilis dari Kompas TV baru banget, kita meluncur dulu. Ninyo, yang pertama dari Kompas TV itu 31 menit yang lalu, yang berjudul Otto Hasibuan tanggapi Rasman dan Hotman Paris ribut saat sidang. Wow, ciki-ciki. Play. Tapi ini sih yang naik ke meja sih. Ya, kita sedih juga ini sebenarnya ya. Sepatutnya kita harus menghormati pengadilan. Memang terus terang aja sampai sekarang ketentuan undang-undang tentang contempt of court itu nggak ada. Ya, pernah itu diajukan beberapa waktu itu sudah diajak bersama dengan Mahkamah Agung tentang itu, tapi kelihatannya penuh masalah masih. Jadi tidak ada undang-undang contempt of court. Walaupun orang bisa menuduh apakah ini contempt of court atau tidak. Nah, saya sendiri tidak tahu persis kejadian yang sebenarnya. Apa alasannya, kenapa terjadi. Tapi kalau saya melihat di video yang ada yang viral, memang ada yang melompat dari meja. Ya, menurut saya sebagai advokat tidak boleh melakukan hal seperti itu. Terlepas itu adalah sidangnya sudah berhenti atau sudah berjalan, tapi kan tidak perlu harus melompat. Nggak ada alasan yang khusus dia melompat meja itu. Nah, persoalannya sekarang adalah ini kan organisasi yang seharusnya mengambil tindakan terhadap seperti itu. Apakah itu dianggap melanggar kode etik atau tidak? Karena kami sebagai lawyer ya, ini saya bicara lawyer dulu ya, yang sudah lagi cuti ini, kami tidak bisa mengatakan orang lain itu melalui media orang itu melanggar kode etik. Jadi kalau saya temukan Anda melanggar kode etik, saya bilang saya akan laporkan dia karena melanggar kode etik. Itu pelanggar kode etik. Saya ini melanggar kode etik. Seseorang advokat yang menuduh seseorang melanggar kode etik dan disampaikan kepada media massa, itu ada pelanggar kode etik. Jadi kalau saya merasa ada orang lain melanggar kode etik, saya nggak lapor kepada wartawan, saya lapor ke Dewan Kehormatan. Nah itu, soal Dewan Kehormatan umum kan silakan gitu. Nah, jadi saya bicara secara umum aja, ya, bicara umum, ya. Tidak menunjuk kasus tertentu, bahwa secara umum bahwa kalau seorang advokat itu wajib dia menghormati satu teman sejawatnya. Jadi sesama advokat pun harus saling hormati antara sesama penegak hukum. Dan ketiga, menghormati pengadilan. Itu mandatori itu. Ya. Nah, betapapun kita setuju atau tidak setuju dengan sikap pengadilan, cara pengadilan, ada mengatakan macam-macam pengadilan itu begini-begini, tapi kehormatan itu harus diberikan bukan kepada person-personnya, tapi adalah kepada pengadilan itu sendiri. Berarti Pak Wamen, kalau misalnya sampai naik meja itu masuk dalam pelanggaran dalam persidangan? Ya,
itu saya katakan Dewan Kehormatan akan memutuskan itu. Maksudnya organisasi. Ya, organisasi. Nah sekarang orang itu ada yang melaporkan dia ke organisasinya nggak? Dia berada di organisasi mana? Ya kan? Nah karena Dewan Kehormatan pun seperti kalau itu banyak Kota Peradi, Dewan Kehormatan pun tidak boleh memeriksa itu kalau tidak ada yang melaporkan. Tapi boleh dilakukan pemeriksaan oleh komisi pengawas tanpa ada laporan. Gitu. Nah, saya nggak tahu orang ini dia organisasi yang mana. Tuh, tapi beda banget ya. Atmosfer Bang Otto tuh kayak adem banget ya, kayak bapak-bapak mengayomi banget gitu ya. Kalau secara kacamata Bang Otto tadi yang kita tangkap adalah mau sidangnya udah selesai ditunda, lompat ke meja sidang itu nggak boleh. Kalau dari kacamata Bang Otto barusan ya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan itu kalau nggak salah itu kan. Jadi harus menghargai dan menghormati ruang persidangan juga gitu ya. Rekan sejawat, sama-sama penegak hukum, ruang persidangan dan segala macamnya. Terus juga, nah ini nih yang lagi ditunggu sama teman-teman netizen. Tadi Bang Otto menjelaskan itu bisa ditindak kalau ada yang melaporkan ke organisasinya. Nanti ada dewan pengawas yang menginvestigasi ataupun menindak lah. Terus juga tadi dijelaskan kalau nggak ada yang lapor ya nggak bisa, paling nanti komisi pengawas yang kayak menginvestigasi aja gitu. Tapi kalau kita inget kemarin Bang Farhad ngomong, iya LSM Hajar yang akan melaporkan. Itu juga bisa jadi kunci tuh. Soal dari kacamata Bang Otto tadi ngelihat itu sebenarnya nggak pantas, mau dengan alasan udah ditunda atau apa gitu kan. Intinya kan ada kemungkinan nih di sini, tinggal nunggu ada pelapor apa enggak nih. Iya. Dan kelihatannya sepertinya Bang Farhad tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini gitu. Mengingat Bang Rasman itu kan bisa dibilang berseberangan juga dengan Bang Farhad gitu kan. Ada momen seperti ini kayaknya nggak dikasih celah nih sama Bang Farhad nih kayaknya ya. Tapi tunggu aja nanti ada update-update-nya gitu. Iya, soalnya kalau dilihat dari yang kemarin kita play itu kan bilang mumpung nih dia jadi tersangka. Iya, gitu. dia kayak ngeliat banget nih, mumpung udah tambahin aja gitu, masukin aja isinya di, ya udahlah udah sikat-sikat aja, tumpuk aja semuanya gitu hukumannya. Kayaknya begitu. Coba kita kasih next momennya. Iya. Tadi masih fresh dari Inten Investigasi, preskon terbaru dari Bang Rasman Nasution beserta tim. Di tengah ada emosi yang meledak-ledak ya. Durasi preskonnya sejam 30 menit, mungkin satu people yang dirasa kuat untuk nonton fullnya silahkan meluncur ke Intens gitu. Kalau yang masih aduh saya belum sempet kuat nih Mang gitu, ya ini memang mau coba nyari momen bagusnya. Ini kita kasih momen meledak-ledaknya atau ngamuknya lagi Bang Rasman saat preskon. Dari menit 27 ada beberapa poin yang dijelaskan, nanti kita bisa lihat. Cuman memang mau ngingetin satu people jangan sampai salvo dengan banner yang ada di belakang ya gitu. Karena ya takutnya wah ini ditunjuk gitu. Iya benar. Kita lihat kayak gimana momen preskonnya yang kita mulai dari 2758. Yang mau nonton fullnya meluncur ke Intens Investigasi, ceki play. Saya Rasman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang orang miskin, Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa kau hebat, kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya, kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini.
Wow, itu gebrakan pertama tuh ya. Gelangnya belum lepas, nanti ada momen gelangnya lepas. Tapi mau potong dulu sebentar. Tadi itu kan berarti Bang Rasman kayak mau nekenin gue yang terdakwa aja berani nantang buat terbuka. Iya. Kenapa si Bang Hotman nggak minta terbuka juga kalau memang berani gitu? Iya, iya. Terus kenapa hakim nggak mengizinkan terbuka gitu, malah tertutup? Kan kemarin di beberapa praktisi hukum ngejelasin kalau memang itu aturannya. Iya. Asusila akan dibuat tertutup gitu pembahasannya gitu. Bahkan siapa kemarin yang ngomong ya? Lupa aku siapa yang ngomong. Pokoknya dia bilang begini, kenapa dibikin tertutup? Karena kalau bikin terbuka disiarkan, yang berpotensi untuk mengakses itu tuh nggak cuma anak cukup umur gitu. Aduh, iya, siapa iya, sih iya, ada iya. sih yang ngomong kemarin tuh, lupa aku. Terus juga kan karena memang rulesnya begitu nggak sih? Iya, Iya memang. gitu gak sih? Jadi kan memang aturannya bahasa asusila tertutup gitu gak sih? Iya. Walaupun menantang atau kayak gimana, tapi kan aturannya, tapi ya gimana ya, nggak tahu lah, terserah majelis hakim aja lah. Iya. Dan juga sebenarnya kan kemarin Bang Hotman juga bingung kenapa tertutup gitu kan, kalau nggak salah yang kemarin Bang Hotman bilang Iya, sebenarnya iya, gua mau iya, protes iya. juga, cuman Rasman udah protes duluan jadi gua diem aja gitu kan. Terus juga ya hakimnya udah ngetok, udah tutup gitu. Iya, ya bisa apa? Kalau mau ngamuk kan mungkin ada banyak yang pernah berurusan dengan hukum gitu kan, pengen ngamuk protes sama hakim, cuman kan ya udah ngetok gitu, gimana ya? Iya. Coba lanjut lagi lah. Lanjut. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua BN? Apa tidak belajar dengan kasus Zaro? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak boleh dihukum, penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini. Masih belum lepas gelangnya, perhatikan baik-baik. Tapi di sini Bang Rasman nampak kesel banget itu ya. Seolah-olah tadi kayak udah kalau kayak gini mah nggak usah formalitas pakai peradilan, langsung aja tangkap gua gitu kan. Padahal balik lagi, aku kemarin ngeliat beberapa komentar praktisi hukum biar pengen tahu gitu point of view-nya. Rata-rata pada bilang sama ya, memang itu aturannya. Iya. Kalau bahasa susila ya tertutup, bukan karena dia Hotman, bukan karena ya kemarin di Vina juga ditutup. Iya. Kasus Vina kan. Iya. Padahal itu yang ngomong ahli saat menjelaskan umur sperm yang mungkin gitu kan. Iya. berapa hari. Itu kan sebenarnya ilmu ini ya, ilmu biologis gitu ya. Iya. Bukan ke kasusnya tapi menjelaskan nih sperm umurnya berapa. Tapi itu pun ditutup gitu. Iya, karena ya mungkin ada ketentuannya sendiri, memang Iya, nggak udah ada boleh aturannya. ya. Untung Bang Jutek nggak marah-marah tuh waktu itu tuh. Tolonglah. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Jangan kalian kira saya student, doktor dan master di luar negeri. Saya tahu dan saya Rasman hari ini, bertarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas, berani melawan kezaliman. Jadi bukan main-main, bos. Kasus ini saja tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain. Anda bilang tidak cukup unsur, tapi Anda dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Rasman ini takut? No. Kalau kalian mau masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Tapi bisa balik lagi loh gelang ya. Aku nunggu momen itu. Aduh, jadi salfok. Kalau aku salvo sama Bang Daus yang ngambilin gelangnya ditaruhin. Aku salfok pas lagi digebrak, gelangnya lompat. Tapi balik lagi. Ya. Udah kayak perisai Kapten Amerika nih. Masuk penjara. Tuh. Saya tidak main-main. Tapi kita balik lagi. Aduh, jadi salfok kan sama gelang gitu. Gara-gara kaget Mamang ya. Ini di sini poinnya Bang Rasman bener-bener apa ya, menyatakan deklarasi bahwa saya tidak takut masuk penjara gitu, hanya karena ya intinya mah kayak
dikasusin dah ini mah gitu, kasusnya yang dibuat-buat gitu kan. Kalau yang kita tangkap mah gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Saya belajar hukum. Diajarkan senior saya. Fiat Justitia Ruak Solo. Kata guru saya. Kata dosen saya. Kata instruktur saya ketika saya melakukan pendidikan advokat. Bang Otto Hasibuan, ada rekaman videonya. Jangan takut jadi pengacara. Enak aja Hotman bilang, sahabat saya, Bapak Otto Hasibuan, tolong supaya saudara Firdaus tidak bersidang. Urusan apa Wamenko di urusan saudara Firdaus? Salah apa dia? Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya. Buktikan hakim bersih seperti malaikat sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Iya, tapi kan itu rulesnya nggak sih? Iya. Tunduk kepada hakim gitu di persidangan, gitu-gitu nggak sih? Makanya yang mulia kami memohon kan hakim yang memutuskan. Tapi aku nggak ngerti kan itu rulesnya kayak gini. Aku langsung ngebayangin main bola nih. Emang wasit itu dijamin bersih gitu. Iya kayak gitu kan. Tapi kan memang yang menentukan pelanggaran. Kayaknya suka nggak suka ya wasit gitu kalau di sepak bola. Iya kan? Ya, gimana sih? Jadi kita bukannya hormat harus tunduk, itu harus kan, bukannya option kan, itu harus kan. Iya sama kayak waktu itu Bang Reza Indragiri kan bilang keputusan hakim itu dianggap benar gitu kan. Suka nggak suka kan. Iya mau apapun itu hasilnya ya dianggap benar. Tapi tadi seperti apa ya, kayak mengusulkan untuk diperiksa juga bersih nggak lu. Kalau bersih baru deh gue boleh tunduk gitu. Kalau enggak ya koreksi diri, sama-sama koreksi diri gitu. Tolonglah. Kita connection yo, Nio. Sekarang kita kasih spotlight ke Bang Firdaus nih, yang ternyata Santi People di sini Bang Firdaus juga menyampaikan perihal yang viral bangetnya itu adalah dia naik ke atas meja itu justru melebihi case Bang Rasman dan Bang Hotman ya, keviralannya ya. Nah di sini Bang Firdaus pun nampak kebingungan dan apa ya, kayak kenapa gue tiba-tiba ada di atas. Terus juga nanti disampaikan juga bahwa akan meminta pihak pengadilan untuk membuka CCTV. Kenapa kok tiba-tiba bisa ada di atas gitu. Dari menit 44:13 ceki-ceki. Play. Jadi hari ini adalah hari bersejarah, di mana secara tidak sengaja dan spontan saya tiba-tiba sudah ada di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Karena itu masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Saya akan menjadi orang kafirnya kalau saya bohong. Ya, walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik kemana. Karena ini posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengagitasi pikiran saya. Kan. Tapi perlu sih menurutku ke pengadilan terus mengecek CCTV-nya, dilihat kok tiba-tiba bisa naik di atas meja. Itu meja tinggi loh. Sedadanya loh, ibaratnya kan sedada, seperut lah gitulah, intinya tinggi kan. Makanya indikasi Bang Daus kenapa kok tiba-tiba bisa di atas gitu. Tapi kalau berdasarkan analisanya dari Bang Daus tuh ya memang dia punya basic taekwondo, terus boxer, terus silat juga. Nah aku berpikir bahwa
apakah itu refleks dari memori muscle gitu kan? Karena udah sekian tahun latihan, jadi begitu ada nggak kondusif langsung naik gitu, refleks gitu. Ditambah lagi tadi katanya juga sempit, terus mau mundur juga susah. Jadi mungkin satu-satunya cara ya lompatin meja gitu kan. Iya. Tapi kalau nggak punya basic bela diri yang kuat, meja setinggi itu susah. Kalau nggak ada ancang-ancang gitu. Iya. Benar tuh harus dibuka CCTV. Iya, nanti makanya kita tunggu aja pihak PN Jakarta Utara ya untuk ngerilis CCTV-nya kok bisa naik di atas, karena yang di video yang beredar itu ke-shotnya enggaknya pas udah di atas meja gitu, proses naiknya yang nggak ada gitu. Karena lumayan ricuh, jadi kayak gitu kan kameranya kan. Itu. Ini dari Bang Daus. Coba kita bergeser ke ibu-ibu yang di sini nih, yang kemarin juga bersuara meluncur. Nio, nextnya kita kasih spotlight buat ibu Neti kalau nggak salah namanya ini ya. Mohon maaf kalau salah ya. Di menit 1 jam 03 di mana Bu Neti di sini menyampaikan bahwa akar permasalahan kekisruhan yang terjadi tanggal 6 kemarin itu adalah gara-gara hakim. Wow. Ceki. Play. Jika perbuatan hakim sudah melanggar perasaan orang sehingga mempermalukan orang di depan umum, apakah pantas dipanggil yang mulia? Semua terjadi peristiwa tanggal 6 itu, pemicunya adalah hakim itu sendiri. Itu katanya dari sudut pandang ibu. Kalau hakim sudah apa ya tadi tuh, intinya menyinggung perasaan gitu kan, ibarat apakah pantas dipanggil yang mulia gitu. Aku nggak tahu, cuman pernah dengar dari siapa ya, untuk di urusan persidangan tuh jangan campurkan perasaan dengan fakta yang akan disajikan. Siapa ya, ahli siapa ya, pokoknya di kasus ini ada yang menyampaikan itu gitu. Untuk menyadarkan ya memang lu ngerasa ini tuh mereka nggak melakukan gitu, tapi nggak bisa pakai perasaan doang gitu. Jadi harus pakai apa, fakta-fakta gitu, ibaratnya segala macam. Nggak tahu, aku tiba-tiba inget aja gitu statement gitu. Nggak ada urusan sama ini, nggak ada. Ya pokoknya dari tadi balik lagi ya. Dia ini bilang ya awal mulanya karena hakim. Ya mungkin kalau mau kita kaitkan ya karena hakim menutup persidangan gitu kan. Dalam artian dibuat jadi sidang tertutup. Nah, itu kali awal mula kericuhannya gitu. Tapi ya kalau diinget-inget iya juga sih, setelah diminta tertutup, kalau nggak salah tuh Bang Rasman protes, maju ke depan, ke agak depan samping gitu kan, terus proses akhirnya di sidang diskors, dah crowded dari situ, udah chaos. Tapi nggak tahu apakah Santai People setuju kalau misalkan disebutkan bahwa ya ini karena hakim makanya jadi chaos seperti ini. Gitu, dilimpahkan ke hakim gitu ya. Nggak tahu, coba Santai People. Silakan berkreasi di komen ya. Kita kasih nextnya. Ninyo, ini dari TikTok ya, kita ke TikTok dulu. TikToknya Bang Firdaus Oiwobo. Di sini ada momen yang saat kayaknya skornya udah selesai, terus dibuka lagi, terus tetap akan dilakukan sidang secara tertutup. Nah, terus ada protes lagi dari Bang Rasman ke depan majelis hakim. Nah ini mungkin banyak yang nggak nge, tapi ini juga jadi poin yang banyak disoroti oleh teman-teman praktisi hukum lainnya. Karena ini ceki-ceki. Play. Koruptor, tahu nggak Anda? Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kami kena ganti, ganti. Sadar. Tidak bisa, tidak bisa. Ganti. Mau minta kapolres Surabaya. Ganti. Kita WO aja Pak. Kita WO aja Pak. Nah ini yang diduga keras yang ditanggapi oleh teman-teman praktisi hukum sebagai contempt of court. Karena sudah dibuka, setelah skors itu sudah dibuka lagi. Ini pun dijelasin juga nanti sama Bang Rasman gitu di video klarifikasi tadi. Tapi sebelum kita ke sana, ternyata selain majelis hakim yang diomelin, ada juga Bapak polisi yang diomelin sama Bang Rasman yang meluncur. Ninyo, mungkin satu pipa yang kelewat momen ini saat Bang Rasman menyuruh polisi keluar ruang sidang. Ceki-ceki. Play. Saya ini yang selalu biasa berdiri untuk keluarga. Silakan kalian ke sana. Silakan ke sana. Di sini ada apa? Silakan keluar kalian. Ya sudah depan, keluar. Tolong kalian keluar. Keluar. Ini ada apa di sini?
Terlalu crowded ya, terlalu mumet ya. Sejujurnya aku nggak ngerti apa alasannya sampai Bang Rasman mengusir pihak polisi yang pastinya ditugaskan untuk mengamankan persidangan gitu kan, menjaga, mengamankan persidangan. Iya. Aku nggak ngerti kenapa diusir sama Bang Rasman gitu. Iya, jadi jatuhnya kayak semuanya jadi kena gitu ya, Mang. Iya, aduh, tolonglah. Tapi ini kita balik lagi ke penjelasan Bang Rasman soal yang tadi ngegebrak-gebrak meja hakim. Luncur. Ninyo, di menit 1 jam 24 menit dari Intens, masih dari Intens, mohon izin Intens, banyak banget nih. Soalnya ini full banget 1:30, kita harus nyacahnya dikit-dikit. Ceki-ceki. Play. Setelah itu kami suruh duduk lagi, kita sudah aman, baik-baik semua, masuklah majelis. Duduk, dia bilang, skor saya buka. Hakim berketetapan, sidang tetap tertutup. Kira-kira masuk, kalau kalian di posisi kami, apa kami dianggap ini? Kami disuruh tenang, terus dia masuk dengan kemauan dia. Dia tidak sensitif dengan persoalan ini, maka kami duga keras dia sudah patut diduga menerima sesuatu. Itu yang disampaikan Pak Lecu. Nah, saat itu mulai teman-teman tidak sepakat, saya datang ke depan, megang ini meja, minta supaya diganti hakimnya. Saya bilang Anda diganti, kami tidak mau. Hakim juga bukan semua bersih, banyak yang koruptor. Oleh si Hotman Paris, ini yang ditampilkan koruptornya, padahal tidak semua hakim bersih. Itu boleh rekamannya, ada saksi, benar tidak? Ada. Nah, jadi ada apa dengan kalian? Silakan satu people tadi kan sengaja Mamang balik ya, Mamang play dulu PT-nya. Setelah itu dengar penjelasannya gitu kan. Monggo di cross check sendiri gitu. Cuman gimana ya, Mang ya? Karena ya setahu kita juga ya kalau permasalahan yang menuju ke Pirni gitu kan memang harus tertutup gitu kan. Iya, ya. Mau kayak gimana suka gini nih. Tadi kan disinggung soal sesuka hati. Iya, memang hakim mau nyuruh, kamu berisik keluar, ya sesuka dia, mau dia suruh keluar kayak gitu, dia tetap boleh ada di dalam gitu. Tapi ya sulit juga. Cuman aku salfok sama momen yang tadi kan di video sebelum kita sempat lihat tuh yang ada gebrak-gebrakan, ganti koruptor itu nggak sempat dijelaskan mungkinnya di sini sama Bang Rasman. Mungkin karena durasinya terbatas kali ya, jadi nggak sempat menjelaskan part itu. Tapi ya part itulah yang disorot sama praktisi hukum lainnya gitu. Karena kalau dibilang sudah di luar persidangan, hakim udah ngebuka lagi sidangnya gitu kan. Sedangkan kalau dari point of view Bang Oto tadi, mau lagi ditunda kayak mau lagi jalan kayak yang jelas di ruang sidang tuh nggak pantas kayak begitu gitu kan kalau dari Bang Oto. Tapi Nyo, tadi kan aku mantau live ini juga ya, banyak komenan di live-nya yang bilang untuk wartawan Intens setelah ini langsung ya ke Bang Farhat ya untuk minta tanggapannya ya gitu. Jadi pada nungguin gitu. Aku juga sempat nungguin, cuman sampai saat video ini di-tag masih belum rilis komentar dari Bang Farhat terkait press con terbaru dari tim Bang Rasman nih. Bang Farhat nih bener-bener lagi dapat panggungnya banget ya. Aduh, tolonglah ya. Kapan lagi Bang Farhat nyela-nyela ya dengan gaya bahasanya dia, tapi disupport sama netizen gitu. Tolonglah. Ya udahlah ya. Enggak usah terlalu mumet ya, karena ini malam Minggu kasih yang enteng-enteng aja padahal ini berat. Sambil menunggu kelanjutannya, seperti biasa kita meluncur ke setting to Super Thanks. Cus. Yo, Super Thanks kita kali ini ada dua. Yang pertama dari Saninata. Saya refleks naik ke atas meja karena saya biasa main silat. Wey, si Abu juga sering naik meja. Apakah si Abu juga jago silat katanya? Mending pargoy aja yuk Bu Abu katanya. Oh iya ya, bener si Abu jago silat juga. Tapi kan tadi dikoreksi
lebih ke nggak sadar bisa di atas gitu, Ya, makanya spontan minta pengen buka CCTV-nya gitu. Lase dari Ana, Impiana, suka-suka kamu aja lah bang, katanya ya. Mau naik ke meja, mau naik ke genteng, mau naik tower, monggo. Penting kamu bahagia. Aslinya bang, aslinya bang Williams keluar cuma buat tutupin kepanikan aja. Oke, habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya Dan. Mamang nyeri otot, abu yang kabur, makanya baru bangun dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.